Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, unsikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar radio Bombana yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita dapat dipertemukan, dapat diperjumpakan di dalam satu kegiatan, yaitu pengajian kita sebagaimana setiap hari Jumat yang ditayangkan di radio ini. Semoga apa yang selalu kita lakukan ini di setiap Jumatnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau, tuntunan beliau, terutama dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dalam masalah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Bombana yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk di hari yang sangat istimewa, yang sangat bersejarah di dalam dunia Islam, yaitu hari tanggal 1 Muharram, yaitu yang dikenal dengan Tahun Baru Islam. Jadi mungkin perlu juga diketahui bahwasanya di dalam Islam kita juga punya tahun baru sendiri gitu. Jadi kan selama ini kan kebanyakan mungkin orang ya, atau apalagi generasi-generasi sekarang ini kebanyakan mengenal tahun baru yang umum ya, secara umum, seperti tahun baru 2025, 2026 dan sebagainya. Tapi ingat, di dalam Islam pun kita juga punya tahun baru sendiri yang dikenal dengan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah, yang alhamdulillah jatuh pada hari ini, jatuh pada hari Jumat. Dan itu adalah merupakan satu keistimewaan bagi kita umat Islam ya. Maka kalau tahun baru yang secara umum saja dirayakan, maka tahun baru Islam pun apa tak lagi ya, harus kita rayakan ya. Kenapa? Karena sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa gembira kita atas nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman. Ini adalah nikmat yang besar ini. Celaka orang kalau tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya kita sangat bersyukur sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita dalam golongan orang-orang yang mukmin, golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah wafatkan kita juga di atas keimanan, di atas Islam ya. Sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merayakan tahun baru Islam adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Tentunya di sini merayakan dengan apa dulu ya. Ada orang yang merayakan tahun baru Islam itu dengan bermacam-macam. Ada yang merayakan dengan pesta kembang api, ada yang merayakan dengan mercon, merayakan dengan letusan meriam, bahkan ada yang merayakan dengan nauzubillah ya, nasallallahu salamata wal afiyah,
merayakan dengan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak diperbolehkan tentunya. Merayakan tahun baru Islam tentunya harus sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana yang dimaksud sesuai dengan syariat Islam? Seperti contoh, misalnya, alhamdulillah di negeri kita sekarang ini kita melihat bagaimana hidupnya majelis-majelis zikir ya. Ketika di malam tahun baru Hijriah atau di siang hari di tahun baru Hijriah, ya kan? Ada majelis-majelis zikir yang dihidupkan di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah satu hal yang Masya Allah luar biasa. Ada yang merayakan dengan pawai, kan pawai obor dan sebagainya sambil takbiran, sambil zikir kan, sambil selawatan. Nah, itu adalah satu hal yang bisa dibilang sesuai dengan syariat. Nah, itu adalah hal-hal yang tentunya kalau dilakukan sangat-sangat baik dan sangat positif sekali tentunya. Tentunya hal seperti ini mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan itu kan perbuatan yang nggak pernah dicontohkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya kita berbicara kalau bicara masalah contoh di zaman Rasul, sebagian sahabat pun ada yang melakukan ibadah yang tidak ada contohnya. Sebagian sahabat pun ada yang melakukan ibadah yang kadang-kadang itu apa ya bisa dibilang seperti contohnya ya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah seseorang yang hitam gitu kan, seorang mantan budak gitu. Tapi beliau adalah sahabat yang mulia, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kata Rasulullah penghuni surga. Gitu. Maka Rasulullah bertanya, apa yang membuat dirimu itu menjadi penghuni surga, ya Bilal? Sehingga saya mendengar suara kakimu di dalam surga. Subhanallah ya, luar biasa, Masya Allah. Maka kata Bilal, ya Rasulullah, adapun amalan saya Rasulullah, saya tidak buat apa, istilahnya wudu saya tidak akan batal, melainkan ketika batal itu saya berwudu lagi. Jadi Bilal ini ketika dia batal wudu dia berwudu lagi, ya, dan dia sholat 2 rakaat. Itu jadi Bilal ini punya salah satu amalan yaitu sholat 2 rakaat setiap habis wudu. Maka disitulah menjadi dalil adanya sholat syukrul wudu atau sholat wudu. Coba lihat, ini kan dari sahabat kan. Nah, berarti bisa dibilang sebenarnya para ulama, para sahabat dan para ulama-ulama kita tidak membuat-buat amalan yang baru, tapi mereka hanya mengikuti kebaikan yang memang sudah dicontohkan sebenarnya. Makanya sebenarnya tidak ada yang melakukan hal yang bid'ah seperti yang digambarkan oleh sebagian saudara-saudari kita, seperti salawatan lah misalnya kalau malam tahun baru, apa itu kan salawat. Kita kan diperintahkan untuk bersalawat. Cuma memang kadang-kadang kita buat waktunya seperti malam tahun baru Islam gitu kan. Kita zikiran. Jadi di mana letak kesalahannya tentunya. Makanya di sinilah perlunya kita mengkaji ilmu, dan untuk juga saudara-saudari kita juga saya menghimbau ketika kita membid'ahkan amalan seseorang, yang perlu kita lakukan pertama adalah tabayyun atau melakukan semacam musyawarah, kita sharing-sharing ya, bertukar pendapat, kita sharing-sharing ilmiah gitu kan. Tidak hanya sekedar saya mengatakan itu amalan ini bid'ah, kemudian setelah dipanggil untuk berkumpul, dipanggil untuk duduk bersama kan, untuk mencari titik temu dari persoalan itu, kemudian berbagai macam alasan, tidak mau berdebat lah dan sebagainya. Alasannya Rasulullah melarang untuk berdebat lah. Nah, padahal sebenarnya di sini kan kita ingin mencari kebenaran gitu. Makanya kita ini hidup harus istilahnya saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kalau memang toh kita tidak mau mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh saudara-saudara kita yang mayoritas, silahkan gitu. Yang penting jangan menghujat dan jangan mencela. Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia. Kita kan umat Nabi Muhammad, masa kita mau ingin saling mencela, saling menjatuhkan, apalagi kita sama muslim, sama penuntut ilmu. Nah, Masya Allah kan itu luar biasa, itu kemerosotan akhlak di zaman sekarang ini. Nah, kembali kepada pembahasan tadi. Jadi merayakan tahun baru Hijriah itu
Masya Allah, itu luar biasa, itu bagus sebenarnya. Bahkan disitulah ada sarana-sarana dakwah yang bisa dikembangkan. Di malam tahun baru itu kesempatan kita untuk mengajak teman-teman kita, mengajak saudara-saudari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita jadikan momen untuk bisa berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita mengadakan perkumpulan salawatan misalnya di lapangan dan di mana-mana. Itu niat kita kalau semata-mata untuk menjauhkan orang dari maksiat, itu bagus sebenarnya. Dengan adanya perkumpulan seperti ini diharapkan semua orang akan datang ke sana dan bersalawat, berzikir kepada Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak ada yang bertentangan. Nah, maka ya sekali lagi saya katakan, merayakan tahun baru ini adalah hal yang sangat baik sekali. Gitu. Merayakan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, dengan menghidupkan majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir itu majelis yang dicintai oleh para malaikat. Ya. Majelis yang sangat dicintai oleh para malaikat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis di mana para malaikat akan berbangga-bangga dengan majelis-majelis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Betapa indahnya itu. Dan seandainya kita ini diberikan kasyaf, bisa melihat para malaikat, mungkin kita akan merasa ketakutan atau merasa kewalahan karena melihat bagaimana malaikat itu berkumpul juga di situ, berkumpul di majelis zikir itu, berkumpul mengepakkan sayap-sayapnya, berkumpul di majelis ilmu. Luar biasa itu. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bukan satu hal yang na'udzubillah ya perlu untuk dibid'ahkan gitu. Bahkan hal seperti itu adalah merupakan hal yang harus dipertahankan, karena itulah yang membuat Islam bangkit. Kenapa di negeri ini kemarin-kemarin ya Islam itu berjaya gitu. Islam berjaya, banyak orang yang mencintai Islam, banyak orang yang suka dengan Islam, banyak orang yang senang dengan Islam. Karena itu ya, karena itu apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama dari dulu sampai sekarang. Dan itu tidak boleh kita hilangkan, tidak boleh kita hapuskan gitu. Adapun adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam di Muharram ini seperti misalnya seperti dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang horor. Nah, ini yang sempat tadi ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, katanya itu amalan bulan Muharram itu ada sesuatu kata yang sering dikait-kaitkan dengan sesuatu yang horor gitu, yang mistis. Nah, sama juga dengan malam Jumat ya. Malam Jumat juga kadang-kadang sering dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Padahal sebenarnya malam Jumat atau malam satu surah atau malam satu Muharram ya, atau malam-malam Islam lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan hal yang horor. Justru di malam-malam seperti itulah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tidak perlu takut dengan hal-hal yang sifatnya horor seperti itu. Memang terkadang seperti itu ya, selalu digambarkan malam satu Muharram ini seperti ini, bahaya dan sebagainya. Nah, padahal kan ini adalah sesuatu yang sangat tidak boleh sekali gitu. Justru malam satu Muharram itu adalah malam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh para malaikat gitu. Dan syaitan tentunya tidak akan mungkin suka dengan malam-malam yang seperti itu. Syaitan itu tidak suka dengan momen-momen di mana orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat, malam yang di mana banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengadakan kayak yasinan, baca-baca Quran dan sebagainya, baca suratul Kahfi. Tidak mungkin syaitan itu akan suka dengan malam-malam seperti itu. Bahkan syaitan tidak akan mau mendekat sebenarnya. Makanya tidak ada hubungannya malam satu Muharram dengan hal yang horor, ataupun juga malam Jumat ini ya. Orang sering kait-kaitkan malam Jumat dengan hal mistis. Nah, tidak ada hubungannya sama sekali itu. Kemudian ada juga hal yang ingin sedikit saya luruskan mengenai
ada keyakinan di bulan Muharram ini, katanya kalau bulan Muharram itu orang tidak boleh terlalu sering keluar-keluar, sering kemana-mana gitu. Orang tidak boleh terlalu sibuk gitu di luar. Nah, sebenarnya ini ada maksudnya, ada maksud dan tujuannya. Jadi nggak sembarang gitu. Hal seperti ini ada kajiannya gitu, tidak sembarang. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa orang dilarang untuk keluar kemana, keluar ke sini, keluar kemana-mana? Karena di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa bulan yang di mana bulan-bulan tersebut merupakan bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa diharamkan oleh Allah? Haram di dalamnya kita berbuat hal-hal yang sifatnya melalaikan. Termasuk di bulan Muharram ini diharamkan kita untuk berbuat sesuatu yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud sebenarnya, bukan sifatnya dengan hal yang mistis gitu. Kalaupun ada teguran-teguran misalnya ini itu kan pamali-pamali yang terjadi, itu memang ada. Kenapa? Karena di situ di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah termasuk bulan Muharram ini, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya melalaikan, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kan kalau biasanya keluar rumah, kadang kemana-mana itu, biasanya dia akan tersibukkan dengan dunia dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sering terjadi. Apalagi kalau kita keluarnya mungkin, misalnya ada artis yang datang dari ibu kota, misalnya kita mau nonton. Nah itu kan kadang-kadang juga melalaikan kan. Nah itu yang dihindari sebenarnya. Itu yang dihindari. Makanya ada larangan seperti itu di bulan Muharram. Kalau bulan Muharram begini, kata orang tua dulu, jangan kau sering keluar-keluar, nanti bahaya begini-begini. Itu sebenarnya kita dilarang untuk melakukan hal yang sifatnya melalaikan atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menjustis juga. Oh, adat istiadat ini ya haram, ini tidak boleh ini. Tidak sembarang itu ya. Saya pun dulu memang pernah. Saya pernah juga memang merasa seperti itu. Tapi ketika alhamdulillah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya dibukakan hati saya mencoba mengkaji bagaimana sih para ulama sebenarnya mengatur hal seperti ini. Ternyata tidak begitu amat gitu. Tidak begitu amat gitu. Jadi nggak semua hal-hal yang bisa dikatakan musyrik ya, termasuk yang ada kaitannya dengan bulan Muharram. Kemudian yang ingin juga saya jelaskan, di bulan Muharram ini ada salah satu tradisi di masyarakat kita, terkhusus juga di masyarakat kami, orang-orang Bugis. Tapi itu juga berlaku kayak di masyarakat yang lain juga. Membuat makanan di 10 pertama bulan Muharram atau hari ke-10 bulan Muharram ini. Ya, membuat makanan. Kalau kita di orang Bugis tuh biasa bikin kolak, bubur kacang hijau, sebagainya. Nah, ada yang mengkait-kaitkan ini dengan mohon maaf ya, dia mengkait-kaitkan dengan aliran Syiah. Sebenarnya inilah yang kemarin sempat saya bertanya kepada sebagian ulama yang saya kenal mengenai hal tersebut. Dan itulah sekali lagi karena kurangnya orang itu mengkaji tentang sesuatu, akhirnya menjurus kepada fitnah gitu. Makanya harus diluruskan ini. Sebenarnya tradisi ini memang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dilihat lagi, ditinjau lagi kebaikan-kebaikan yang dilakukan Nabi, di mana Nabi itu kan orangnya dermawan, suka memberi. Dan kadang-kadang ada momen-momen memang di mana Nabi Muhammad itu betul-betul memberi begitu, bersedekah gitu kan, sampai habis-habisan ketika bersedekah gitu kan. Nah, kita ada momen di mana kita bisa memberi, seperti hari ke-10 Muharram itu kita
luangkan waktu untuk berbagi gitu kepada saudara-saudari kita. Gitu. Membuat seperti itu. Nah, kenapa harus 7 macam ya? Kenapa harus 7 macam? Kenapa harus dikhususkan? Gitu. Kenapa harus 7 macam yang dibuat itu makanannya? Kadang-kadang ada orang yang dicampur-campurkan. Kalau bikin bubur kolak itu ada yang campur dengan ubi lah, kacang hijau, biasa dia campur juga dengan jagung, pisang, sampai 7 begitu, 7 macam gitu kan. Itu karena ada cerita di mana di zaman Nabi Nuh, ketika dunia waktu itu terkena banjir ya. Jadi waktu itu di zaman Nabi Nuh itu yang terkena banjir itu bukan hanya sebagian tempat, tapi seluruh tempat kena banjir. Seluruh tempat terendam gitu. Jadi itu dalam sejarah sebenarnya itu tsunami yang paling besar yang pernah ada. Bahkan mulai ke gunung pun gak bisa orang. Gunung juga kena air. Maka waktu itu mereka ketika ingin mengungsi, orang-orang yang beriman ini, orang-orang mukmin bersama Nabi Nuh, mereka membuat makanan 7 macam gitu, dicampurkan gitu. Dari situlah muncullah tradisi seperti ini, dan ini dikembangkan di negeri kita terkhusus ya. Dan itulah kenapa negeri kita ini menjadi negeri yang mendapat sorotan baik dari sebagian negeri-negeri yang lain. Karena di negeri kita ini banyak hal-hal tradisi yang baik yang berkaitan dengan syariat Islam itu dihidupkan di negeri ini. Makanya itu yang harus kita pertahankan. Ada tradisi yang tidak bisa dipertahankan, ada yang bisa dipertahankan. Tentunya harus dilihat dari kajian. Tidak bisa kita pukul rata. Gitu, tidak bisa kita pukul rata. Nah, seperti itu ya untuk pada pendengar Bombana yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya terakhir saya hanya ingin mengajak kepada kita semua, kepada kaum muslimin, kepada pendengar, para saudara-saudariku di mana saja berada, marilah kita jadikan momen tahun Hijriah ini sebagai tempat di mana kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Sudah seberapa besarkah cinta kita kepada Islam? Sudah sejauh manakah selama ini kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan cobalah menata untuk ke depan. Apa yang harus dilakukan ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi diri saya, kualitas diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita ke depan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita renungkan di momen-momen tahun baru Hijriah ini. Semoga kita semua di tahun baru Islam ini bisa bermuhasabah diri, introspeksi diri, dan kedepannya kita tingkatkan lagi kualitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tingkatkan lagi pengetahuan kita terhadap Islam. Pelajari agama kita, pelajari agama Islam. Pelajari dari ulama-ulama yang tentunya sudah muktabar, ulama-ulama yang sudah dikenal masyhur keilmuannya, ulama-ulama yang memang memiliki kemasyhuran, memiliki keterkenalan dalam ilmu, begitu. Agar kita tidak salah. Kenapa banyak sekarang pemahaman-pemahaman dalam Islam yang menyimpang? Itu diakibatkan karena salah belajar. Karena belajar kepada tempat yang kadang salah, tidak bersanad dan sebagainya. Padahal dalam Islam itu kita harus selektif dalam memilih guru agar kita menjadi baik gitu. Tentunya salah satu ciri guru yang berilmu itu, guru yang baik itu, guru yang membimbing kita untuk menjadi berakhlak, bukan untuk mencela orang gitu. Makanya majelis juga majelis ilmu yang baik itu majelis yang di dalamnya itu diajarkan kita kebaikan-kebaikan, diajarkan kita berkasih sayang satu sama lain. Tapi kalau majelis yang diajarkan kita mentahdir orang terus, mencela orang, mencela pemahaman ini dan itu, menjelek-jelekkan mayoritas kaum muslimin pada umumnya, nah ini yang tidak baik.
Ini yang tentunya harus kita hindari. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi muslim yang baik, mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam. Semoga Islam kita lebih baik ke depannya dan kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. WhatsApp. Tirai layar dibuka. Lampirkan tombol.